Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah, masih pada bab terkait dengan jenazah ya. Di sini kita sudah masuk pada al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat. As-salatu 'alal maiti, terkait dengan solat jenazah, hukmuha, hukum pelaksanaan solat jenazah ini, wa dalilu dzalika, dan apa dalil-dalil yang menunjukkan akan pelaksanaan dari solat jenazah ini. Disebutkan oleh penulis di sini, as-salatu 'alal maiti, as-salatu 'alal maiti, menyolati jenazah itu fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Iza fa'alahal ba'du, ya. Apabila fa'alaha, solat jenazah itu telah dilakukan al-ba'du, sebagian orang, saqatal ismu 'anil bakin, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Jadi itu ikhwan sekalian. Jadi memang perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain itu berkaitan dengan kewajiban orang per orang, ya. Seperti sholat 5 waktu, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bahwa kalau dia fardu ain tidak bisa diwakilkan oleh yang lainnya. Sementara kalau fardu kifayah itu boleh diwakilkan. Kalau yang penting sudah ada dari kaum muslimin melakukan ibadah yang hukumnya fardu kifayat itu, maka saqatal ismu 'anil bakin, gugurlah kewajiban atau dosa bagi yang lainnya. Ya, seperti di sini adalah salat jenazah, ya. Salat jenazah termasuk fardu kifayah. Wa daliluha, apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan kewajiban salat jenazah ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi man mata, terkait dengan seseorang yang meninggal dunia, wa alaihi, dan atas orang yang meninggal itu dainun, dia punya utang, ya, dia punya utang. Maka Rasulullah mengatakan, sallu, salatlah, ala sahibikum, salatilah jenazah sahabat saudara kalian ini. Jadi ada seorang sahabat yang meninggal dalam kondisi dia memiliki utang. Dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyolati jenazah sahabat yang memiliki hutang tersebut. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menyolati jenazah seseorang yang memiliki hutang. Jadi justru Rasulullah tidak sholat tapi diperintahkan kepada sahabatnya. Ini ikhwan sekalian adalah sebagai bentuk peringatan bahwa tidak boleh bermudah-mudahan dengan namanya hutang. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menyolati jenazah orang yang memiliki hutang. Di sini diserahkan kepada sahabat yang lainnya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma, pada hari mauti an-Najasyi, kematian Raja Najasyi, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna akhallakum, sesungguhnya akhallakum, saudara kalian. Ya, maksudnya Raja Najasyi di sini. Qad mat, telah meninggal dunia. Faqumu, maka berdirilah kalian. Fasallu, maka salatlah alaihi, atasnya, atas Raja Najasyi tersebut. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bersama-sama secara berjamaah melakukan sholat gaib, ya. Sholat gaib karena memang pada saat itu Raja Najasyi meninggal di negerinya, dan Raja Najasyi di negerinya ini dia hanya sendirian yang muslim di sana. Maka otomatis belum ada orang yang melakukan pelaksanaan sholat jenazahnya, ya. Maka Rasulullah dan para sahabatnya melakukan sholat gaib, yaitu di Madinah, sementara Raja Najasyi itu berada di negerinya, ya, berada di negerinya.
Jadi yang dituntut itu ikhwan sekalian, jenazah itu disolatkan. Jenazah itu disolatkan meskipun cuma satu orang, tapi hukumnya wajib bagi kaum muslimin di sebuah negeri menyolatkan jenazah ya saudara mereka. Apakah jenazahnya itu ada di negeri tersebut atau misalnya dia dalam kondisi tenggelam di lautan, meninggal di dalam hutan berantara sehingga tidak ditemukan jenazahnya tapi dipastikan meninggal, maka tetap wajib disolatkan dengan solat gaib. Kemudian al-mas'alatul khamisah, ini permasalahan yang kelima. Kita sudah tahu hukumnya bahwa pelaksanaan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu yang berkaitan dengan kewajiban secara umum bagi kaum muslimin. Kemudian al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima yaitu syurutus sholati 'alal maiti. Nah, ini syarat-syarat as-sholati 'alal mait terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah. Wa arkanuha, kemudian ada rukun-rukunnya, bangunan daripada sholat jenazah itu. Kemudian wasunanuha, dan juga ada yang berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika kita melakukan pelaksanaan sholat jenazah. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama adalah syarat-syarat pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian yang kedua rukun-rukunnya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, ikhwan sekalian, syurutuha, adapun syarat-syarat pelaksanaan sholat jenazah. Wa syurutuha kal'ati, dan syarat-syarat pelaksanaan sholat jenazah itu kal'ati sebagai berikut. Yang pertama adalah an-niyah, itu niat ya. Dan memang niat ini dia adalah merupakan syarat sehingga tidak sah sholat jenazah kalau dia tidak melakukan niat untuk melakukan sholat tersebut, karena innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu berputar pada niatnya. Nah, sehingga kalau tidak dia hanya berdiri tanpa niat untuk melakukan sholat jenazah, maka itu tidak terpenuhi syaratnya sehingga tidaklah sah sholat jenazah yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua, wat taklifu, orang yang sudah taklif, maksudnya orang yang berdiri melakukan sholat jenazah itu dia orangnya sudah dewasa. Ya, sudah dewasa, kemudian akil, orangnya berakal. Dewasa, yang kedua berakil, maksudnya dia waras, bukanlah dia orang gila. Itu syaratnya ya. Kemudian wastikbalul kiblah, orang yang ketika kita menyolatkan jenazah itu wastikbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat ya, menghadap ke arah kiblat. Ini syaratnya. Kemudian yang keempat, wasitrul aurah, orang yang menyolati jenazah itu dalam kondisi dia menutup auratnya, tidak boleh tersingkap, terbuka auratnya. Kemudian yang kelima, wajtina bin najasi, dia bersih ya, terhindar dari najis-najis, baik pakaiannya ataupun tubuhnya itu dia bersih dari najis, baik najis kecil maupun yang besar. Liannaha, disebabkan minas sholawat, karena memang sholat jenazah itu minas sholawat, dia sama dengan sholat-sholat yang lainnya, sholat 5 waktu, sholat yang lainnya semua sama. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah wahudurul mayiti ya. Jenazah itu harus hudur, harus hadir ya. Wahudurul mayit, jenazah dihadirkan di tempat orang yang sholat. Baina yadayil musalli, di tempat orang yang sholat. Jadi jenazahnya dihadirkan di tempat orang yang sholat. Wahudurul mayit baina yadayil musalli. In kana bil baladi, jika jenazahnya itu berada memang di kampung tersebut, di negeri tersebut. Dia meninggal dan jenazahnya ada di situ. Beda kalau dia meninggal yang seperti kita sebutkan tadi, seperti misalnya tenggelam di lautan atau meninggal di hutan berantara yang tidak ditemukan jenazahnya, ya tetap disolatkan, tapi jenazahnya tidak bisa dihadirkan, maka dilakukanlah solat gaib. Kemudian syarat yang selanjutnya itu wa islamal musalli, orang yang menyolati jenazah itu haruslah dia seorang muslim ya, seorang muslim. Kemudian wal musalla alaihi, dan jenazah yang disolatkan juga harus dia seorang muslim. Jadi syaratnya orang yang menyolati jenazah harus seorang muslim, dan jenazah yang disolati juga harus jenazah orang muslim ya. Tidak bisa orang kafir di sini, baik yang solat atau yang disolati. Kemudian wa taharatuhuma, dan kesucian keduanya. Maksudnya orang yang menyolati jenazah harus dalam keadaan suci, begitupun jenazahnya harus dalam keadaan suci.
Kita sudah jelaskan tata cara memandikan jenazah, ya. Walau biturabin, walaupun dengan menggunakan debu. Li'uzrin, karena ada uzur. Ya, ini tayamum di sini ya. Jadi orang yang hidup yang menyolati jenazah, kalau dia punya uzur tidak bisa menggunakan air, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan terkait dengan tata cara tayamum itu, maka boleh dia melakukan tayamum, ya, dia melakukan tayamum untuk menyolati jenazah tersebut. Begitupun jenazahnya. Kalau misalnya jenazahnya dia tidak bisa terkena air, ya, kalau dimandikan jenazah tersebut akan semakin merusak tubuhnya, akan mengoyak tubuhnya karena mungkin jenazahnya sudah rusak, tidak bisa lagi dimandikan, maka cukup ditayamumkan dengan debu, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dengan bagaimana tata cara mentayamumkan jenazah yang dalam kondisi tidak bisa lagi dia dimandikan terkena air. Nah, ini ikhwan sekalian terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan sholat jenazah. Pertama tadi niat, kemudian dewasa, balik, akil, menghadap kiblat, menutup aurat, jauh dari najis, kemudian jenazah harus dihadirkan di depan orang yang sholat ketika berada di jenazahnya, dia berada memang di negeri tersebut, kemudian keislaman orang yang sholat dan jenazah yang disolati, kemudian kebersihan suci, ya, jenazah dan orang yang menyolati jenazah harus keduanya dalam keadaan suci walaupun dengan menggunakan debu atau dengan tayamum. Kemudian yang kedua, arkanuha. Ini rukun-rukunnya. Tadi syarat-syaratnya, sekarang kita akan menjelaskan rukun-rukunnya. Apa rukun-rukun bangunan dari pelaksanaan sholat jenazah itu? Warkanuha, dan sholat jenazah itu dibangun di atas kalati sebagai berikut. Yang pertama al-qiyamu. Ya, sholat jenazah harus dilakukan dalam posisi berdiri. Ya, min qadirin, bagi siapa yang mampu dia berdiri. Ya, fi fardhiha, dalam pelaksanaan sholat jenazah yang hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Jadi kalau seseorang dia mampu untuk berdiri melakukan sholat jenazah, maka itu dia hukumnya wajib, dan itu bagian daripada rukun dari rukun-rukun sholat yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, Sallu qaiman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri, ya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu berdiri baru faqaidan, dia duduk, wa ala jambin, dia berbaring, sesuai ala hayati, keadaan dan kondisi dia. Tapi kalau selama dia mampu, min qadirin, dia mampu, maka itu dia harus lakukan dalam posisi berdiri. Li'annaha, karena disebabkan karena salat jenazah ini salatun, adalah salat yang wajabal qiyamu fiha, yang wajib dilakukan dengan posisi berdiri, kal mafruḍah, seperti seperti salat-salat wajib yang lainnya. Kemudian rukun yang kedua setelah tadi berdiri, kemudian yang kedua adalah wat takbirul arba'i. Salat jenazah itu harus dilakukan dengan 4 kali takbir, ya. Tidak bisa kemudian seseorang melakukannya hanya dengan 3 kali takbir misalnya, maka itu tidak sah salat jenazah tersebut. Harus 4 kali takbir, wa takbiratul arba'i, salat jenazah harus dilakukan dengan 4 kali takbir. Lianna, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyolati salat jenazah raja Najasah tadi itu disebutkan di sini kabbaroh, beliau bertakbir ala Najasi ketika menyolati sholat jenazah raja Najasi itu arba'an, dengan 4 kali takbir. Rasulullah dengan 4 kali takbir. Ya, setelah itu, setelah berdiri kemudian bertakbir 4 kali. Di takbir yang pertama adalah wa qiraatul Fatihah, dia membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini nanti kita akan jelaskan tata cara pelaksanaannya. Wa qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Li'umumi hadis, ini berdasarkan keumuman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra'u bi ummil Qur'an. Tidak ada salat dianggap tidak ada salat apapun liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, yang tidak dibacakan surah Al-Fatihah, maka itu tidak sah. Yang disebutkan di sini ummil Qur'an, ya, bi ummil Qur'an, dengan induknya Al-Qur'an. Induk Al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah surah Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab.
Kalau di sini la salata liman lam yaqra'u bi ummil Quran, itu sama saja ya. Tidak ada salat apapun yang tidak dibacakan surah Al-Fatihah di dalam salat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah setelah dia membaca surah Al-Fatihah, wassalatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian rukun ya. Ini bagian rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, salat jenazahnya tidak sah. Ya. Wassalatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia salat bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah dia bersalawat, kemudian di takbir yang ketiga, wa du'a ulil mayit. Ya, kalau salawat itu kan di takbir yang kedua. Di takbir yang ketiga, wa du'a ulil mayit, yaitu mendoakan jenazah. Dan mendoakan jenazah ini rukun dan inti. Ya, rukun sekaligus inti dari pelaksanaan sholat jenazah itu. Karena inti dan tujuan maksud yang sesungguhnya pelaksanaan sholat jenazah adalah mendoakan jenazah tersebut. Itu ya intinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza shallaitum 'alal mayyiti," apabila kalian menyolati jenazah, ya, fa akhlisu lahud du'a, maka ikhlaskanlah kalian di dalam berdoa kepada jenazah tersebut, memohon ampun kepadanya. Kemudian wassalamu li umumi hadis. Kemudian takbir yang keempat nanti kita akan jelaskan. Kemudian dia mengucapkan salam li umumi hadis. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha taslim, dan akhir dari pelaksanaan salat itu adalah taslim, yaitu dengan mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah wat tartibu. Rukun itu harus berurutan. Takbir yang pertama, ya, dia Allahu Akbar, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua, dia membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang keempat, dia berdoa kepada jenazah. Takbir yang terakhir yang keempat, yang pertama tadi membaca Al-Fatihah, yang kedua adalah membaca salat kepada Nabi, takbir yang keempat berdoa, takbir yang keempat boleh diam, boleh berdoa. Nah, ini ada pilihan. Nanti kita akan jelaskan tata caranya. Ya. Bainal arkan, dia harus berurutan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Fala yuqaddamu, maka tidak diperbolehkan itu mendahulukan ruknan antara rukun satu alal akhir, atas yang lainnya. Misalnya dia berdoa dulu, baru dia membaca Al-Fatihah. Atau misalnya dia berdoa dulu baru bersalawat. Tidak bisa. Itu harus rukunnya itu secara watartibu, berurutan ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini ikhwan sekalian. Jadi kita sudah jelaskan terkait dengan syarat dan rukun, ya. Jadi kita sudah jelaskan sebelumnya apa itu perbedaan syarat dan rukun. Kalau syarat itu adalah merupakan sesuatu yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan sholat jenazah tersebut atau sholat apa saja. Sementara rukun itu adalah bangunan, ya, bangunan daripada ibadah itu. Jadi yang ketika kita melakukan ibadah harus terpenuhi rukun-rukunnya. Kalau syaratnya ini, sebelum kita melakukan ibadah harus memenuhi syaratnya dulu. Nah, itu ya. Jadi perbedaan syarat dan rukun, dan ini kita sudah jelaskan sebelumnya. Dalam terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat secara umum, ya. Kemudian yang ketiga, sunanuha. Apa sunnah-sunnah? Ya, maksudnya tidak wajib, tapi ini mustahab, disunahkan, disukai kalau dilakukan ketika dilakukan pelaksanaan sholat jenazah. Wa min sunaniha, di antara sunnah-sunnah yang boleh dilakukan ketika pelaksanaan sholat jenazah adalah raf'ul yadaini ma'akulli takbirah. Jadi mengangkat kedua tangan ma'akulli takbirah setiap kali melakukan takbir. Takbir yang pertama dia mengangkat tangan, Allahu Akbar. Takbir yang kedua dia mengangkat tangan, Allahu Akbar. Takbir yang ketiga dan keempat itu semua dia mengangkat tangan. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, makanya, dan ini juga berlaku di sholat-sholat yang lain, sholat wajib yang 5 waktu itu, mengangkat tangan di dalam sholat itu adalah hukumnya sunnah. Pada 4 keadaan ya, kalau di sholat yang wajib 4 tempat mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Pertama, pada saat takbiratul ihram, mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, kedua tangan itu adalah hukumnya sunnah ya. Yang wajib itu, yang rukun itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan itu hukumnya hanya sunnah.
Kemudian yang kedua ketika akan ruku, ya, menuju ke ruku, ya. Kemudian yang ketiga adalah bangkit dari ruku, mengangkat tangan. Kemudian yang keempat, bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Itu empat. Empat tempat mengangkat tangan ketika kita melakukan sholat. Ya, empat tempat. Jadi raf'ul yadaini ma'a kulli takbirat, mengangkat kedua tangan setiap kali dia bertakbir. Kemudian wal isti'azati qabla al-qiraah, ya. Disunahkan juga dia wal isti'azah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim qabla al-qiraah, sebelum dia membaca surah Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah membaca a'udzu, ya. Kemudian wa an yad'u li nafsihi walil muslimin. Kemudian disunahkan juga dia boleh berdoa, mendoakan dirinya dan kaum muslimin. Selesai pelaksanaan salat jenazah, sejenak ringkas, ya, dengan tidak berlama dia mendoakan, wa yad'u li nafsi, dia mendoakan dirinya, walil muslimin, dan kaum muslimin. Kemudian wal israru bil qiraah. Kemudian disunahkan wal israru bil qiraah. Bacaan itu disirkan, ya, tidak dizaharkan, ya. Wal israru bil qiraah. Kemudian ikhwan sekalian, ya, kita masuk pada al-mas'alatu sadisah. Ini permasalahan yang keenam, yaitu waktu sholati 'alal maiti. Waktu pelaksanaan sholat jenazah. Kapan sholat jenazah itu dilakukan? Wa fadluha, apa keutamaannya? Keutamaan melakukan sholat jenazah itu apa? Wa kaifiyatuha, dan bagaimana tata caranya. Ini, ya, nanti yang kita akan jelaskan tata caranya. Yang pertama kita akan jelaskan kapan waktu pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian kita juga harus tahu apa itu keutamaan melakukan sholat jenazah. Kemudian yang ketiga nanti kita akan jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Kita lihat dulu pertama waktu sholati 'alal maiti, waktu pelaksanaan sholat jenazah itu kapan? Yubda'u, dimulai dari ba'da tagsilihi, setelah dimandikan, wa takfinihi, dikafani, wa tajhisihi, dipersiapkan jenazahnya. Jadi ketika jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, jenazahnya sudah siap untuk dihantarkan ke kuburan, maka sebelum diantarkan ke kuburan itulah kemudian disolati jenazah tersebut. In kana hadiran, jika jenazah itu ada di tempat tersebut, ya, di negeri tersebut, dia meninggal dan jenazahnya ada. Au bulugi khabari wafatihi in kana ghaiban. Tapi kalau jenazahnya gaib, tidak ada, au bulugi khabari wafatihi, atau sampainya kabar, berita wafatihi, kematian jenazah tersebut. Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, namun jenazahnya tidak diketemukan, dia telah tenggelam, pasti dia mati. Maka inilah langsung dilakukan salat jenazah dengan salat gaib, ya. Au bulugi khabari wafati, atau sampainya kabar gembira, au bulugi, atau sampainya khabari, kabar wafatihi, kematian dari jenazah tersebut, in kana ghaiban, jika jenazahnya gaib, dia tenggelam atau mati dalam hutan belantara atau dan yang semisalnya, tapi datang berita bahwa dia dipastikan telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, fadduha, apa keutamaan melakukan salat jenazah ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazah, siapa yang hadir menyaksikan, ya, daripada jenazah tersebut, hadir dia di situ, ya, membantu dan seterusnya, hatta yusalla alaihi, setelah itu sampai dia ikut menyolatkan jenazah tersebut, ya, falahu qirat, maka baginya adalah satu qirat, ya, satu qirat. Nanti kita jelaskan apa itu qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang menyaksikan dari menyaksikan jenazah itu, hatta tudfana, sampai dia dikuburkan, falahu qiratan, maka orang ini mendapatkan 2 qiratan. Kila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, wa mal qiratan, apa itu 2 qiratan ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, masalul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Seperti 2 gunung yang sangat besar. Nah ini ya ikhwan sekalian keutamaan dari pelaksanaan sholat jenazah. Jadi waktunya tadi
Setelah dimandikan, dikafani, disiapkan, sebelum dikebumikan itulah disolati jenazahnya, sebelum dihantar ke kuburannya. Kemudian keutamaannya tadi seperti qiraat ya, masalul jabalainil azimaini, seperti dua gunung yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, nah ini kita akan jelaskan secara perlahan terkait dengan kaifiyatuha, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yakumul imam wal munfaridu. Pertama, berdirilah imam wal munfaridu dan makmum inda ra'sir rajuli, di sisi kepala jenazah jika jenazah itu adalah jenazah laki-laki ya. Jadi caranya imam makmum berdiri pas di sisi kepala daripada jenazah jika jenazah tersebut adalah jenazah seorang laki-laki. Kemudian wawasatal mar'atu, kalau jenazah itu adalah jenazah perempuan, wawasata, maka kita berdiri di sisi pinggang dari jenazah perempuan tersebut. Wawasatal mar'atu, di tengah, di pinggang dari jenazah perempuan tersebut. Lisubuti dzalika, telah tetap hal ini, telah sabit min fi'lihi, dari perbuatan sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man rawahu, sebagaimana yang telah diriwayatkan anhu, darinya, Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhum. Ya, apa kata Anas? Di sini tata cara pelaksanaan salat jenazah Rasulullah. Yang pertama, summa yukabbiru lil ihram. Pertama, Rasulullah bertakbir dengan untuk takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, apa yang Rasul lakukan yaitu wa yata'awwazu, beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ba'da takbir, setelah dia bertakbir ihram tadi ya. Kemudian setelah ta'awuz dia summa yusammiya, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu summa yaqra'ul fatihah sirron, kemudian dia membaca surah al-fatihah dengan secara sir ya, tidak dikeraskan bacaannya. Walau kana dzalika billail, meskipun pelaksanaan sholat jenazah itu dilakukan di malam hari ya, tetap dibaca sir surah al-fatihah. Ini takbir yang pertama ya. Jadi takbir yang pertama dia takbiratul ihram, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca bismillah, kemudian dia membaca surah al-fatihah dengan sir, tidak dikeraskan bacaannya. Ini takbir yang pertama. Kemudian summa yukabbiru, kemudian dia bertakbir untuk takbir yang kedua. Apa yang dilakukan? Wa yusalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka di takbir yang kedua itu dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama yusalli, sebagaimana dia membaca salawat fit tasyahhudi, di dalam tasyahhud al-akhir, di dalam salatnya, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu salat, itu salawat ya, yang kita baca dalam tasyahud al-akhir. Jadi tsumma yukabbiru, kemudian takbir yang kedua, wa yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fi tasyahudi, sebagaimana salat yang dibaca di tasyahud al-akhir. Itu takbir yang kedua ya. Kemudian summa yukabbiru, kemudian dia bertakbir, takbir yang ketiga ini ya. Wa yad'u lil maiti, di takbir yang ketiga inilah intinya, yaitu dia mendoakan jenazah. Biddu'a, dengan doa-doa al-warid, yang telah datang, yang telah kokoh, yang telah sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat jenazah, ada beberapa doa berikut ini, kita akan bacakan satu persatu. Ya. Allahumma ghfir li hayyina, ini doa yang pertama. Allahumma ghfir li hayyina, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang hidup ya di antara kami. Wa mayyitina, dan ampunilah dosa-dosa jenazah orang-orang yang meninggal kami. Wa syahidina, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang menyaksikan, yang hadir dalam pengurusan jenazah ini dan penyolatan jenazah ini. Wa ghaibina, dan orang-orang yang tidak hadir bersama kami di sini di pelaksanaan sholat jenazah atau di pengurusan jenazah ini. Wasagirina, ampunilah dosa-dosa anak-anak kecil kami. Wa kabirina, dosa orang dewasa kami.
orang tua-tua kami. Wa dzakarina, dosa kaum lelaki kami, wa unsana, dan dosa dari kaum perempuan kami. Itu doa yang pertama. Allahumma ghfirli hayyina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Kemudian Allahumma man ahyaitahu, ini masih sambungan doanya. Allahumma man ahyaitahu, ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan, minna, dari kami, fa ahyihi, maka hidupkanlah dia, alal islami, di atas keislaman. Wa man tawaffaitahu, dan barang siapa yang engkau wafatkan, minna, di antara kami, fatawaffahu alal imani, maka wafatkanlah dia, matikanlah dia di atas keimanan. Ya, kita ulangi dari atas. Allahumma gfir li hayyina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'hi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Kemudian doa yang lainnya, Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia, warhamahu, rahmatilah dia, wa'afihi, selamatkanlah dia, wa'afu anhu, ampunilah dosa-dosanya, wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat tinggalnya, wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya dia, ya. Wa agsilhu bil ma'i wasalji, basuhlah, cucilah bekas-bekas dosanya, seluruh dosanya, bil ma'i, dengan air, wasalji, dengan salju, wal baradi, dengan embun, wa nakkihi minaz zunubi, basuhlah, bersihkanlah dari segala dosa-dosanya, wal khataya, kesalahan-kesalahannya, kama yunakkas saubul abyadu minad danasi, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran-kotoran. Wa abdil hudaran khairan min darihi, gantilah negerinya, ya, gantilah negerinya dengan negeri yang lebih baik dari negeri sebelumnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantilah dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarga sebelumnya di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, pasangan yang lebih baik daripada pasangan sebelumnya. Wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min azabil qabri, lindungilah dia, jagalah dia dari azab kubur, au azabin nar, atau azab api neraka. Ini doa yang dibaca pada takbir yang ketiga dan inti dari pelaksanaan sholat jenazah. Nah, itu kalau jenazah itu jenazah orang dewasa. Nah, disebutkan di sini wa in kanal maitu shagiran. Apabila apabila jenazah itu jenazah anak kecil, maka doanya berbeda lagi. Qala, boleh ditambah dengan doa Allahumma ij'alhu salafan liwalidayhi. Kalau ini anak kecil, ya, ditambah doanya Allahumma ij'alhu salafan liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah, ya, anak yang meninggal ini salafan liwalidayhi, sebagai pahala yang mendahului kedua orang tuanya. Wa faratan wa ajran. Ya, faratan itu sama, mendahului, kemudian wa ajran itu pahala, ya. Allahumma ij'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai salafan, pahala yang mendahului daripada kedua orang tuanya. Itu. Ini takbir yang ketiga. Summa yukabbiru, kemudian bertakbir untuk takbir yang keempat. Ya. Takbir yang keempat, setelah dia bertakbir Allahu Akbar yang keempat, wa yakifu. Ya. Wa yakifu, dia diam. Ba'daha qalilan. Setelah dia takbir yang keempat itu, ba'daha, setelah takbir keempat, dia diam qalilan, sedikit, dia diam sejenak, ya. Baru setelah itu dia salam. Ya, jadi di takbir yang keempat ini boleh hanya sekedar diam sejenak baru salam, boleh juga dia membaca doa. Maka disebutkan di sini wa inda'a, kalau di takbir yang keempat ini dia berdoa bima tayassara, dengan doa yang mudah, fahasanan, itu mudah, itulah lebih baik, itu yang lebih baik tentunya. Wa inda'a bima tayassara, jika dia berdoa dengan doa yang mudah, fahasanan, maka itu lebih baik. Ka'an yakulu, seperti misalnya kalau dia di takbir yang keempat dia membaca doa, ya, sebelum dia salam, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kepada kami pahala dari jenazah ini. Maksudnya apa? Pertama adalah pahala menyolatinya, kemudian yang kedua adalah pahala bersabar karena kita telah ditinggalkan. Ya, mungkin dia adalah kerabat kita, saudara kita, orang-orang yang terdekat kita, sehingga kita betul-betul tergoncang, tertimpa musibah, ujian karena dia. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala dari sebab kesabaran kita dengan ujian dan cobaan tersebut. Wala taftina ba'dahu, dan jangan engkau fitnah kami setelah meninggalnya dia.
Setelah dia membaca doa ini, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'dahu, baru dia summa yusallimu taslimatan wahidah, baru setelah itu dia salam dengan satu kali salam, ya, satu kali salam, ya. Summa yusallimu taslimatan wahidatan an yamini, yaitu ke sisi kanannya. Nah, jadi dia salam dengan satu kali salam ke sisi kanannya, cukup, boleh. Wa ini salam taslimata, ini kalaupun dia melakukan sholat dengan dua kali salam, ya, dengan dua kali salam, fala ba'sa bihi, itu tidak menjadi mengapa. Dia salam ke kanan, dia salam ke kiri, tidak mengapa. Kalau dia hanya salam satu kali ke kanan, lalu selesai sholat, itu juga tidak mengapa. Dan itu berlaku di semua sholat, ya, di semua sholat, ikhwan sekalian. Jadi yang wajib itu adalah salam satu kali, itu untuk seluruh sholat. Salam ke kanan itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, itu salam ke kanan. Adapun salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ini berlaku untuk semua sholat. Nah, kemudian wa man fatahu barang siapa yang ketinggalan sholat, ba'di sholati, sebagian sholat, ya. Maksudnya dia datang mungkin sudah di takbir yang kedua, dia sudah kelewatan satu takbir, dua takbir misalnya. Maka apa yang dilakukan? Dakhala ma'al imam, maka dia masuk bersama imam, ya. Dakhala ma'al imam, dia masuk bersama imam. Wa iza sallama qada, apabila imamnya telah salam dan telah selesai, qada, maka dia mengganti salatnya, ma fatahu ala sifati, apa yang dia lewatkan sesuai dengan tata caranya. Maksudnya ya dia teruskan sholatnya karena dia dalam kondisi terlambat, kan, dia masbuk di sini. Wa man fatahu sholatu qabla dafni, dan barang siapa yang dia tidak sempat menyolati jenazah qabla dafni, sebelum dikebumikan, ya, dia mau sholat, jenazahnya sudah diantar di kuburan, maka apa yang dilakukan? Falahu an yusalla alal qabri, maka boleh kalau dia mau menyolatkannya, maka dia sholatkanlah di kuburan jenazah tersebut, ya. Nah, ini tentu sholat jenazah, bukan kita sholat kepada kuburan, tidak, tapi kita menyolati dari jenazah tersebut di kuburannya. Li-fi'li sallallahu alaihi wasallam, hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalika, hal itu, fi kisah, terkait dengan kisah al-mar'ati, seorang wanita, ada seorang wanita, allati, yang wanita ini, kanat takumul masjid, tugasnya dia membersihkan masjid. Kemudian datang berita bahwa wanita ini dia telah meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak sempat menyolatinya, maka Rasulullah menyolatkan wanita ini di kuburannya. Nah, ini ikhwan sekalian, ya. Kemudian di sini terkait dengan sholat jenazah, sholat gaib tadi kita sudah jelaskan. Kemudian dengan menyolati bayi yang meninggal karena keguguran, ya. Kalau dia sudah sempurna 4 bulan, maka itu disolatkan. Tapi kalau kurang dari itu, maka fala yusalla alaihi, maka tidak disolatkan. Ini terkait dengan asyiktu, ya. Bayi yang keguguran dalam fi batni ummihi, kita sudah jelaskan sebelumnya.